Saya Rian Syafali Aditya dengan NIM 24030 45056 dari Prodi Sistem Teknologi Informasi dan Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Syafali Aditya dengan NIM 24030 45056 dari Prodi Sistem Teknologi Informasi, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah sebuah payung hukum yang tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi semakin krusial di era teknologi digital. Seperti sekarang, bayangkan setiap detik jutaan data berpindah, transaksi online terjadi, dan informasi tersebar tanpa batas geografis. Tanpa regulasi yang kuat, ruang digital bisa menjadi ajang kejahatan dan ketidakpastian. Undang-Undang ITE hadir sebagai solusi mengatur segala hal mulai dari transaksi e-commerce hingga perlindungan privasi di media sosial. Berikut yang saya akan menjelaskan. Pertama adalah latar belakangnya. Perkembangan teknologi digital dalam 2 dekade terakhir telah membawa dampak luar biasa bagi masyarakat. Kita sekarang bisa berkomunikasi, berbelanja, bahkan bekerja hanya dengan sentuhan jari. Namun, di balik kemudahan ini, muncul juga tantangan baru seperti maraknya hoax, penipuan online, peretasan, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang ITE sebagai respon atas kebutuhan akan kepastian hukum di dunia maya. Undang-undang ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan ekonomi digital. Contoh nyatanya dari urgensi Undang-Undang ITE adalah kasus phishing pada tahun 2007 yang merugikan nasabah hingga miliaran rupiah. Pelaku tak bisa dijerat karena tidak ada pasal yang spesifik. Di sisi lain, bisnis e-commerce mulai tumbuh pesat, tetapi minim perlindungan konsumen. Seperti pembeli yang kecewa karena tidak sesuai deskripsi, tetapi tak ada mekanisme pengaduan yang jelas. Selanjutnya ada dasar pembentukan Undang-Undang ITE disahkan pada 21 April dengan landasan konstitusional pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya juga sejalan dengan perkembangan global, di mana banyak negara mulai mengadopsi hukum cyber untuk mengatasi kejahatan digital. Pembentukan Undang-Undang ITE tidak dilakukan secara gegabah. Selain berlandaskan pasal 5 ayat dan 20 Undang-Undang 1945, pemerintah juga mempertimbangkan konvensi konvensi internasional secara uncitral, model Law on Electronic Commerce yang diadopsi oleh banyak negara. Uniknya undang-undang ini menerapkan prinsip ekstrateritorial yang artinya berlaku bahkan untuk pelaku di luar negeri jika aktivitasnya berdampak di Indonesia. Selanjutnya ada di ruang lingkup. Ruang lingkup Undang-Undang ITE sangat luas. Ia mencakup segala bentuk informasi elektronik, transaksi elektronik, dan dokumen digital. Misalnya email, pesan WhatsApp, konten media sosial, bahkan transaksi e-commerce. Semuanya diatur di sini. Undang-undang ini berpegang pada 5 asas utama. Yang pertama ada kepastian hukum, ya. Contohnya ini, perusahaan vintage wajib terdaftar di OJK agar transaksinya sah. Yang kedua ada manfaatnya. Manfaatnya adalah itu larangan iklan toko online demi kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada kehati-hatian. Kehati-hatian ini yaitu
platform seperti Tokopedia atau segala jenisnya wajib memverifikasi penjual untuk mencegah penipuan. Yang keempat ada itikat baik, yaitu pelanggaran atau pelarangan eh, atau clickbait yang menyesatkan pembaca. Yang kelima ada netral teknologi. Undang-undang ini tetap berlaku meskipun teknologi baru seperti AI atau blockchain muncul. Selanjutnya ada definisi penting legalitas data digital. Nah, yang pertama ada informasi elektronik, transaksi elektronik, tanda tangan elektronik. Salah satu terobosan Undang-Undang ITE adalah pengakuan data digital sebagai alat bukti sah di pengadilan. Contohnya dalam kasus pidana, chat WhatsApp atau rekaman video bisa dijadikan bukti asalkan diperoleh melalui sistem yang sah dan tidak direkayasa. Ini menjadi lompatan besar dalam sistem peradilan di Indonesia. Nah, sebagai contohnya itu ada tanda tangan elektronik, berdasar tanda tangan, tapi menggunakan sertifikat digital. Terus ada alat bukti elektronik dalam kasus perceraian, chat WhatsApp bisa dijadikan bukti perselingkuhan. Nah, selanjutnya ada hak konsumen dan sertifikasi. Bagi pelaku usaha, Undang-Undang ITE mewajibkan transparansi informasi. Misalnya, dalam e-commerce, penjual harus mencantumkan detail produk agar harga dan syarat transaksi secara jelas. Tanda tangan digital juga diakui secara umum jika memenuhi standar keamanan tertentu, seperti menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh lembaga terpercaya, seperti Trustmark, seperti logo verified di situs web menjadi penanda bahwa sebuah platform aman digunakan. Nah, contohnya ada Lazada atau Shopee yang harus mencantumkan syarat pengembalian barang secara jelas. Dan juga ada aplikasi seperti Dana yang wajib bersertifikat PCI DSS untuk menjamin keamanan transaksi. Nah, selanjutnya ada larangan dan sanksi. Yang pertama ada penyebaran konten ilegal, kedua ada peretasan dan pencurian data, dan ketiga ada penyadapan tanpa izin. Sanksinya sangat berat untuk peretasan. Pelaku bisa dihukum penjara hingga 12 tahun atau denda 12 miliar. Bahkan jika pelanggaran yang melibatkan instansi pemerintah atau melibatkan anak-anak, hukumnya jauh lebih berat. Seperti contoh penyebaran hoax di pasal 28, seorang influencer bisa dipidana 6 tahun karena menyebarkan informasi palsu. Nah, terus ada akses ilegal dia- eh, di pasal 30, peretas website pemerintah bisa dihukum 12 tahun. Yang ketiga ada pencemaran nama baik di pasal 27, kasus viral seorang pelanggan yang memposting keluhan dan keluhan kasar tentang restoran yang mengakibatkan bisa kerugian besar. Nah, selanjutnya ada data pribadi dan sengketa. Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang ITE. Setiap pengguna data seperti nomor telepon atau alamat email harus seizin pemiliknya. Jika terjadi kebocoran data, korban bisa menggugat melalui pengadilan atau jalur mediasi. Undang-Undang ITE juga mengakui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase atau mediasi yang seringkali lebih cepat dan efisien dibandingkan proses konvensional. Sebelum ada undang-undang ini, undang-undang ITE menjadi salah satu perlindungan data pribadi. Contohnya, sebuah e-commerce dilarang menjual data pelanggan ke pihak ketiga tanpa izin. Jika terjadi kebocoran data seperti kasus Tokopedia, korban bisa menggugat ganti rugi berdasarkan pasal 26 Undang-Undang ITE. Nah, di sini ada peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertugas melindungi data strategis seperti informasi, kesehatan, atau keuangan negara. Di sisi lain, masyarakat bisa memanfaatkan lembaga seperti Kominfo atau IDSRTI untuk melaporkan kejahatan cyber. Kolaborasi antara pemerintah swasta dan masyarakat sangat penting.
Misalnya, kampanye dengan hashtag bijak bermedsos yang digaungkan Kominfo adalah contoh upaya edukasi untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. Nah, seperti contohnya tuh, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator. Tanya Kongres Kominfo bekerja sama dengan Facebook dan Google untuk memblokir konten-konten ilegal. Masyarakat bisa melaporkan ujaran kebencian melalui website Kominfo. Selanjutnya ada tantangan dan revisi. Undang-Undang ITE bukan tanpa kritik. Pasal-pasal seperti penghinaan atau pencemaran nama baik sering dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Untuk itu, revisi dilakukan pada 2016 dan sudah diperbarui di 2024 guna menyelesaikan dinamika sosial. Ada contoh pasalnya di pasal 27 ayat 3 tentang penyebaran nama baik sering dikritik karena multitafsir. Misalnya, kritik terhadap pelayanan publik bisa dianggap sebagai penghinaan. Dan direvisi 2016 coba memperjelas ini dengan membedakan antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian. Kedepannya, Undang-Undang ITE akan diintegrasi dengan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk menutup celah hukum. Sebagai penutup, Undang-Undang ITE ibarat rambu lalu lintas di jalan raya digital. Tanpanya, mungkin kita bisa lebih bebas, tetapi risiko kecelakaan akan jauh lebih tinggi. Gunakanlah hak digital Anda dengan bijak. Tapi ingatlah bahwa kebebasan berakhir ketika melanggar hak orang lain. Dengan memahami undang-undang ITE, kita bukan hanya terhindar dari masalah hukum, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat digital yang beradab. Sekian presentasi penjelasan tentang undang-undang ITE dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini UU ITE Jilid 2. Di perubahan UU ITE kedua ini, ada beberapa poin tambahan. Salah satunya pejabat yang berwenang bisa memutus akses akun media sosial, uang elektronik, dan atau aset digital. Gimana? Di UU ITE Jilid 2 diatur bahwa selain penyidik polisi, ada pejabat pegawai negeri sipil yang dikasih wewenang untuk jadi penyidik tindak pidana dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Beberapa wewenang penyidik dalam UU ITE Jilid 2 ini termasuk membuat suatu data atau sistem elektronik terkait tindak pidana ITE nggak bisa diakses dan memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan atau aset digital. Berarti pemerintah bisa mengintervensi langsung penyelenggaraan media sosial. Indonesia bukan satu-satunya negara di mana pemerintah bisa mengintervensi media sosial. Ada beberapa negara lain, contohnya Australia. Pemerintah Australia di bawah Undang-Undang Online Safety Act 2021 bisa memaksa platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk menghapus postingan bermuatan cyber abuse atau penyalahgunaan dunia maya, contohnya cyberbullying. Yang kedua, Jerman. Pemerintah Jerman memaksa perusahaan media sosial untuk menghapus konten apapun yang ilegal dalam waktu 24 jam. Kalau enggak, mereka bisa didenda sampai 50 juta euros atau sekitar 847 miliar rupiah. Walaupun pemerintah Australia dan Jerman mengintervensi media sosial, skor kebebasan berinternet kedua negara itu versi Freedom House cukup tinggi dibandingkan Indonesia. Skor Australia di angka 76/100, Jerman di angka 77/100, sementara Indonesia di angka 47/100. Ada juga negara di mana penggunaan media sosial minim intervensi pemerintah. Salah satunya Islandia. Islandia memperoleh skor tertinggi di dunia dalam kebebasan berinternet. Pada tahun 2022, skor Islandia di angka 95 dan 94 di tahun 2023. Kalau kamu gimana? Lebih lega atau makin khawatir buat mengekspresikan pendapat nih? Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!